Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bapak Lincin. Perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas visualisasi data kelas A yang akan mempresentasikan mengenai Advanced Visualization. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maisa Rizky. Saya Justin Dian Pangestu dengan NPM 61622010005. Perkenalkan, nama saya Budi Rahmawan dengan NPM 61622011100. Perkenalkan, nama saya Usulaimi Fabiola dengan NPM 61621010157. Nama saya Patricia Krisanti Indarto dengan NPM 61620011181. Kenalkan, nama saya Stefanus Dewangga Satriaji, NPM 61620011106. Sebelum kita mengenal mengenai bentuk-bentuk dari Advanced Visualization, pertama-tama apa sih Advanced Visualization itu? Jadi Advanced Visualization itu adalah teknik untuk memvisualisasikan data dan informasi dengan cara yang lebih baik, yaitu dengan efisien dan efektif. Lalu, kapan kita bisa menggunakannya? Secara general, kita bisa menggunakan kapan saja Advanced Visualization itu, namun secara detail, kita bisa menggunakan ketika kita memiliki data yang kita visualisasikan secara standar atau secara biasa itu terlalu kompleks untuk dimengerti oleh orang awam, sehingga kita menggunakan advanced visualization untuk membuat informasi yang kita miliki atau dari data yang kita miliki ini menjadi lebih mudah dipahami oleh orang awam dengan bentuk yang menarik perhatian dari orang audiensnya, dan mudah diingat karena melibatkan penggunaan teknologi-teknologi yang canggih seperti 3D rendering, animasi, dan teknik visual lainnya yang membuat representasi visual itu menjadi lebih bermakna dan lebih informatif dari data yang kita miliki. Kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan untuk bentuk-bentuk dari advanced visualization. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat slope chart. Di sini slope chart itu berguna untuk membandingkan perubahan peringkat dari suatu periode ke periode berikutnya. Drag order date ke columns, lalu drag cells ke rows. Kemudian kita drag state ke label dan juga detail. Filter region. Kita ambil satu saja, contohnya south. Klik OK. Setelah itu, kita lakukan table calculation di sini. Kita pilih rank untuk calculation type-nya. Kemudian compute di sini kita pilih specific dimensions. Hilangkan centang pada year of order date dan centang state. Setelah itu, kita pilih 2 tahun terakhir aja. Klik OK. Nah, setelah itu, klik ini, terus edit axis. Terus klik reverse di scale. Supaya peringkatnya dimulai dari peringkat 1. Di sini ganti dari standar menjadi entire view. Kemudian subcells ini di control klik ke label, juga color. Kemudian klik label. Kita akan mengganti marks to label dari all menjadi line ends. Ganti bentuk penulisannya menjadi seperti ini. Jadi ya seperti ini. Kemudian klik all. Setelah itu, klik tahun ini. Ini di hide. Tadi klik analysis, table layout, kemudian advance. Hilangkan centang pada di sini. Klik OK. Jadi muncul yang di sini, di atas. Ini kita hilangkan saja show header-nya. Kemudian color-nya ini di sini kita klik edit colors, ganti menjadi warna yang lain, sebagai contoh orange blue diverging. Klik OK. Selanjutnya klik kanan di sekitar sini, terus klik format, klik bagian sini. Di grid lines dan zero lines ini kita pilih none. Setelah itu di bagian kanan ini klik kanan, kemudian klik highlighters, pilih yang untuk state. Nah, jadi kita bisa lihat sebagai contoh kayak Georgia, kita highlight, kita lihat dari 2016 berada di peringkat 4 naik ke peringkat 2 pada tahun 2017. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara untuk membuat bump chart. Jadi bump chart ini sebenarnya itu perkembangan dari slope chart, di mana kalau dari slope chart itu membandingkan perubahan peringkat untuk 2 periode, kalau bump chart ini bisa digunakan untuk lebih dari 2 periode untuk masing-masing kategori. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja lihat. Kemudian drag order date ke columns, lalu drag cells ke rows. Habis itu masuk
break label dan juga detail. Filter region. Di salah satu saat misalnya klik OK, kemudian kita add table calculation di sini, calculation type diganti jadi rank, compute isinya itu pilih specific dimensions, ganti the year of order date, centangnya menjadi state. Habis itu di sini dipindahkan, di drag juga makanya ke control klik ke label, detail, juga blur. Diganti jadi entire view. Kemudian klik kanan di sini, klik edit axis, scale di sini tuh di bagian scale kita klik reverse. Oke. Kemudian klik kanan lagi, hilangkan aja header-nya. Kemudian di marks ini kita klik label. Untuk marks to label ini kita klik line ends. Di teks ini klik aja titik 3 itu, terus kita ubah penulisannya menjadi seperti ini. Klik OK. Klik color, kemudian edit colors. Ganti palette di sini dari automatic jadi warna lain. Sebagai contoh orange blue diverging lagi. Klik OK. Kemudian untuk tahun ini kita klik analysis, table layout, kemudian klik advance, dan hilangkan centang di sini. Klik OK. Kemudian di bagian paling kanan, klik highlighters, klik state. Nah, jadi bisa dilihat di sini kalau mau perkembangan dari Alabama misalnya, highlight untuk Alabama dari 2014, naik turun naiknya. Kemudian klik kanan di sekitar sini, klik format, klik di bagian sini, pilih juga grid lines dan seal lines-nya menjadi none. Dan jadi Alabama chart-nya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial atau cara membuat waterfall chart. Pertama-tama yang paling penting adalah kita pastikan kita sudah memasukkan data yang kita butuhkan, yaitu data Superstore. Kemudian kita ke bagian sheets. Lalu pada bagian rows dan kolom ini, pertama-tama kita isikan bagian kolomnya mengenai data departemen dan juga data kategori. Setelah itu kita isi ke bagian rows-nya mengenai data profit. Setelah muncul, kita arahkan ke bagian segitiga yang ada di data profit. Kemudian kita pencet quick table calculation di bagian running total. Setelah itu kita masuk ke bagian analitik. Kita masukin total untuk membuat grand total yang ada di bagian paling kanan. Setelah itu kita balik lagi ke bagian data. Kita kembali ke bagian profit sebagai warnanya dan juga profit sebagai size-nya. Setelah terbentuk ini semua, kita membuat menjadi giant bar. Dari hasil giant bar ini belum menjadi waterfall chart. Lalu kita bagian sum profit-nya, ini kita bikin menjadi sum minus profit. Ya, sehingga waterfall chart-nya terbentuk. Lalu kita lihat apakah di short ini akan menjadi lebih baik atau enggak. Nah, setelah kita short, ternyata waterfall-nya sudah lebih baik terbentuknya. Sehingga demikian cara untuk membuat waterfall chart. Saya akan menjelaskan tentang step lines. Step lines ini dapat berfungsi untuk melihat adanya perubahan nilai antara titik data. Pada step lines yang akan saya buat ini akan memperlihatkan perubahan profit pada tiap titik data yang terdapat pada kategori dan juga dikelompokkan berdasarkan departemen. Pertama, kita dapat menaruh departemen pada columns dan juga menaruh kategori pada columns. Lalu pada rows-nya kita dapat menaruh profit. Nah, profitnya ini sendiri kita ubah menggunakan quick table calculation, yaitu running total. Pada running total ini dapat dilihat ada perubahan nilai per titik data, dan pada part ini, pada bentuk grafiknya ini sendiri sudah berupa line atau garis, dan sudah berupa step lines. Dapat dilihat pada sini bentuk line yang ditawarkan oleh tabel sendiri ada linear, step, dan jump. Dan ini sudah sesuai dengan yang akan saya bahas, itu step lines. Nah, jika ingin dilihat nilai profit, nilai penjumlahan profit tiap titik data, kita dapat juga memasukkan profit ini ke marks label. Lalu dapat dilihat besar profit tiap titik data. Lalu jika kita ingin melihat juga profit per titik data menggunakan warna, kita dapat juga masukkannya ke marks lalu color. Di sini dapat dilihat keterangan yang diberikan oleh warna itu sendiri. Semakin
semakin mendekati warna biru tua, maka akan semakin besar warnanya, semakin besar profitnya. Lalu jika kita ingin melihat total dari profit yang diperoleh dan dapat menu analytics, lalu untuk di bagian summarize, klik total. Dan dapat grand totalnya adalah 1312. Kemudian untuk jam lines, ini seperti dengan step lines, namun jam lines ini sendiri lebih memperhatikan waktu perubahan nilai titik data per tiap waktu. Pada rows kita dapat naruh sum profit, pada columns-nya sendiri kita dapat naruh departemen dan juga order date. Order date ini dipilih yaitu per bulan, di mana per bulannya ini masih dalam bentuk discrete. Lalu sum profit-nya sendiri diperlakukan sama seperti pada step lines, yaitu dengan quick table calculation dengan running total. Karena ini jam lines, dapat memilih, ya ini sudah seperti yang ingin saya jelaskan, itu jam. Jadi tidak perlu diubah lagi. Lalu untuk melihat adanya perubahan nilai profit dengan warna, saya dapat memindahkan sum profit ini ke color. Jadi diperoleh, jika semakin tua warna birunya, maka akan semakin besar nilai dari profitnya itu sendiri. Dan jika kita ingin melihat total dari profit yang kita peroleh, kita dapat ke menu analytics, lalu summarize klik total. Dan didapat total dari profitnya sama seperti pada step lines, yaitu 1312. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat sparklines menggunakan software Tableau dengan menggunakan data Superstore. Sebelumnya, sparklines adalah suatu visualisasi data menggunakan grafik garis kecil untuk menggambarkan serangkaian data secara ringkas. Tujuan utamanya ialah untuk memberikan informasi yang dapat dipahami secara cepat untuk memberikan gambaran umum mengenai perubahan data dari waktu ke waktu atau antar regional. Untuk membuat sparkline ini, pertama kita masukkan order date pada bagian kolom. Kemudian masukkan kategori pada bagian rows. Kemudian masukkan sales pada bagian rows. Masukkan juga min sales, minimal sales dengan kalkulasi seperti berikut. Pada bagian rows, kemudian masukkan max sales dengan kalkulasi seperti berikut. Juga pada bagian rows, dan terakhir masukkan last sales dengan kalkulasi seperti berikut pada bagian rows. Kemudian kita ubah minimum sales-nya menjadi discrete, juga max sales. Kemudian kita ubah last sales menjadi dual axis. Kita ubah juga year ini menjadi month. Dapat dilihat sparkline merupakan garis-garis pada bagian kanan ini yang menunjukkan jumlah sales pada tiap bulannya. Kita lihat pada bulan Januari kategori appliance Januari 2014 terdapat 23 sales, dan pada hingga akhir Desember 2017 sebanyak 8.644. Dapat dilihat juga minimal sales pada kategori appliance merupakan 40, dan max sales pada appliance merupakan sebanyak 59.351. Dan minimal sales dan maximum sales pada setiap kategori dapat dilihat pada kolom ini. Garis oranye ini merupakan garis yang menunjukkan sales setiap bulannya, dan titik bulat ini yang bisa kita perbesar di sini, circle, merupakan last sales pada data berikut. Untuk melebih rapihkan data visualisasi data ini, kita bisa menghilangkan header ini, juga header ini, sehingga data terkesan lebih rapih. Juga menghilangkan box. Jika ingin mengubah kategori waktu, misalkan menjadi per quarter ataupun per tahun, tinggal ubah di bagian order date ini, kita ubah menjadi quarter misalnya, dan data pun otomatis akan berubah. Minimal sales pada per quarternya dari tahun 2014 hingga 2017 merupakan 99, dan max salesnya 106.967. Dengan menggunakan sparkline ini juga kita dapat melihat apakah suatu metrik sedang naik atau turun, ataupun bahkan stagnan.
Dan lihat sel seperti ini merupakan relatif stagnan, kemudian naik, dan turun hingga akhir hasil sini. Sekian cara untuk pembuatan visualisasi data Sparklines. Berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat dumbbell charts pada software Tableau juga menggunakan data superstar. Dumbbell chart sendiri ini memiliki karakteristik utama yaitu 2 titik yang disambungkan oleh garis penghubung. Dinamakan dumbbell charts karena bentuknya yang mirip dengan dumbbell atau alat angkat beban. Untuk membuat dumbbell ini sendiri, pertama kita masukkan kategori pada bagian rows. Kemudian kita masukkan order date pada bagian filters. Kita pilih yang years misalkan. Kemudian kita ambil 2 tahun yang berbeda, misalnya 2014 dan 2016. Kemudian kita masukkan, ambil saja profit pada bagian kolom. Kemudian kita copy profit ini pada bagian kolom juga. Dan ubah menjadi dual axis. Kemudian agar tahunnya bisa kita bedakan, kita masukkan filter ini kepada bagian color sehingga terlihat perbedaan yang jelas antara 2014 yang berwarna biru dan 2016 yang berwarna merah. Kemudian pada bagian sum profit 2 kita bisa ubah, pada sum profit 1 kita bisa ubah ini menjadi circle dan ini kita ubah menjadi line, lalu masukkan year order date ini kepada sudah terlihat bahwa dumbbell charts sudah terbentuk pada bagian sini dan sesuai namanya ada 2 titik yang menggambarkan pada data ini ialah waktu 2014 dan 2016 dan 1 garis yang menghubungkannya seperti bentuk dumbbell. Mungkin biar lebih jelas kita hilangkan warna pada bagian ini. Nah, dengan menggunakan dumbbell charts ini sendiri kita dapat menggambarkan perbandingan yang cukup jelas antara 2 waktu, kategori ataupun lainnya. Yang biru seperti yang saya tadi bilang menggambarkan 2014 dan 2016 digambarkan warna merah dan 1 garis penghubung yang menandakan perbedaan datanya. Seperti misalnya pada appliance tahun 2014 ke 2016 mengalami kenaikan, berbeda dengan pada kategori tables misalkan dari 2014 ke 2016 mengalami keturunan. Jadi dengan menggunakan label ini kita dapat mengidentifikasikan tren secara mudah, efektif, dan juga cepat. Sekian penjelasan untuk dumbbell charts pada software tablet. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan unit atau simbol chart yang biasanya digunakan untuk membuat visualisasi data dengan simbol yang mewakili setiap item dalam dataset tersebut. Kelebihan dari chart ini adalah agar pembaca dapat lebih memahami visualisasi data yang ditampilkan. Pertama-tama kita akan mengubah judulnya menjadi unit atau simbol chart. Kemudian untuk membuatnya, pertama-tama kita drag bagian region ke kolom. Kemudian kita akan memasukkan beberapa filter di sini. Nah, di sini saya telah membuat calculation field yang berisi rumus seperti ini. Rumus ini tuh digunakan untuk memfilter pengiriman yang mengalami keterlambatan, yaitu yang lebih dari 14 hari atau 2 minggu. Di sini saya akan drag shipping ke bagian filter, kemudian pilih true, dan oke. Kemudian filter selanjutnya saya menggunakan ship mode. Di sini sebagai contoh saya mengambil express air, terus oke, dan juga filter untuk order priority. Di sini sebagai contoh saya mengambil yang high. Nah, selanjutnya itu kita akan drag customer ID ke bagian detail agar di sininya tuh muncul nanti customer ID yang mengalami keterlambatan. Kemudian juga saya akan drag bagian region ke color agar warnanya berubah berbeda-beda setiap regionnya. Nah, di sini saya akan mengganti bentuk shape-nya itu menjadi pilih yang shape, kemudian kita akan ganti shape-nya dengan more shape. Karena di sini itu kita merepresentasikan orang-orang yang mengalami keterlambatan pengiriman, maka saya akan memilih gender dan memilih icon orang ini untuk merepresentasikan yang mengalami keterlambatan. Kita pilih apply, kemudian oke. Di sini juga kita bisa atur size-nya sesuai yang diinginkan, seperti ini. Kemudian kita akan sort bagian region di kolom ini, dengan sort by-nya itu field, dengan field name-nya, dengan kategori region. Kemudian kita pilih short order-nya itu descending. Nah, setelah seperti ini tuh udah jadi, tapi
Ini kan nggak semuanya masuk ditampilkan di visualisasi ini. Sehingga biar bisa semuanya terlihat, kita pilih yang entire view. Nah, di sini kita bisa lihat nih, berapa banyak orang yang mengalami keterlambatan di setiap daerahnya. Seperti di East, ini ada beberapa yang mengalami keterlambatan. Dan di sini juga dimunculkan customer ID-nya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya saya akan membuat concrete shape, di mana ini tuh merupakan visualisasi data yang menggunakan representasi bentuk yang mudah untuk dikenali pembaca. Kelebihannya itu hampir sama dengan unit chart sebelumnya, yaitu untuk lebih mempermudah pembaca dalam memahami visualisasi data yang ditampilkan, dan juga ini concrete shape itu membuat visualisasi data kita itu menjadi lebih menarik. Pertama-tama kita akan mengubah judulnya menjadi concrete shape. Kemudian kita mulai membuatnya dengan drag profit ke bagian row dan juga sales ke bagian kolom. Nah, di sini saya membuat 2 kolom agar dapat membandingkan di mana bagian kiri itu menggunakan bentuk yang biasa dan yang sebelah kanan itu dengan menggunakan concrete shape. Nah, selanjutnya kita akan drag profit dan sales ke bagian detail agar di sini ketika kita klik, dia muncul bagian profit dan sales-nya. Nah, selanjutnya kita pilih sum sales yang pertama, terus kita drag bagian departemen ke color. Nah, di sini kita bisa pilih bentuknya itu circle, dan kita atur ukurannya sesuai yang diinginkan. Kemudian, untuk sum sales yang kedua, kita juga drag departemen ke bagian shape. Nah, di sini shape-nya itu di sini kita ubah bentuk chart-nya itu sebagai shape, kemudian shape-nya kita ubah dengan custom. Di sini saya sudah mengcustom gambarnya, di mana untuk furniture itu kita menggunakan ini, office supply, menggunakan ini, dan teknologi menggunakan bentuk laptop. Itu bisa di-custom sesuai yang Anda inginkan. Nah, kemudian kita juga bisa atur size-nya agar lebih mudah dilihat. Nah, di sini sudah terlihat bahwa pada bagian kiri itu kita menggunakan bentuk yang biasa, yaitu biasanya bulat, kotak, atau sebagainya. Nah, untuk bagian kanan kita menggunakan concrete shape, di mana shape-nya ini bisa kita ubah-ubah sesuai dengan keinginan yang merepresentasikan bentuk dari setiap departemennya ini. Seperti ini office supply, saya menggunakan peralatan kantor di sini, kemudian furniture saya menggunakan kursi di sini, dan teknologi saya menggunakan laptop di bagian sini. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai diagram Marimekko. Apa itu diagram Marimekko? Diagram Marimekko merupakan suatu diagram batang yang bertumbuh secara vertikal. Nah, di sini saya ingin membuatnya, pertama saya masukkan region departemen ke rows, lalu kemudian saya masukkan sales ke dalam marks text, lalu saya ubah menjadi persen total dan specific dimensionnya saya hilangkan region untuk yang departemen saja, maka tambah sebagai berikut. Lalu saya masukkan measures value, kemudian saya masukkan juga sales lagi ke dalam measures value. Sini jadinya, nah muncullah kolom baru. Kemudian saya masukkanlah calculated field baru, yaitu region sales dan running total sales by region. Sini saya tampilkan calculated field isinya apa untuk region sales sebagai berikut, masuk ke dalam measures value. Lalu running total sales by region-nya ini seperti berikut. Kemudian saya masukkan juga ke measure value. Saya ingin masukkan running total sales ke dalam kolom dan sum sales ke dalam rows. Untuk itu saya hilangkan kolomnya. Lalu untuk rows-nya, region dan department saya masukkan ke dalam marks-nya. Jadi saya bisa masukkan sekarang running total sales-nya ke dalam kolom dan sum sales-nya ke dalam rows. Kita tampil sebagai berikut. Karena ini saya ingin diagram batang, maka saya ubah di sini. Lalu kemudian saya ingin compute using, di sini sales-nya saya ingin compute sebagai departemen. Tentu saja yang satunya adalah region. Kita tampil sebagai berikut. Saya masukkan sisa measure value ke dalam size, marks yang size, kemudian size-nya saya fix. Ini alignment-nya sudah yang paling kanan, oke. Lalu departemennya saya ingin dia sesuai warnanya. Oke, sebagai berikut. Kemudian saya ingin label yang sesuai. Pertama saya masukkan dulu departemennya pada label.
Kemudian dari labelnya itu saya ingin ada salesnya udah ada, kemudian persentasenya ya, persentasenya salesnya saya juga masukkan, lalu regionnya terakhir, region. Nah, dari berikut maka kita bisa ubah departemennya, sum sales, oke, jadi seperti ini saja. Departemen dulu, baru sum sales, dan yang terakhir ini, lalu saya tambahkan off, jadi persentase off region apa, seperti itu. Lalu saya ubah di sini untuk fontnya, maka diperoleh sebagai berikut. Kita tampilkan entire view, maka ini adalah Marimekko chart yang telah terbentuk. Sekian untuk Marimekko chart, saya akan lanjutkan penjelasan berikutnya. Oke, selanjutnya ada animated visualization. Apa itu animated visualization? Jadi menampilkan diagram yang sudah terbentuk ke dalam suatu bentuk animasi. Dan biasanya animasi ini untuk mempercantik agar penonton atau penerima informasi lebih tertarik, tidak bosan dalam melihat sheet-sheet yang begitu banyak. Nah, bagaimana caranya? Ini saya ambil dari concrete sheet yang pertama. Kalau kita tampilkan seperti ini, maka tidak ada pergerakan, hanya dalam satu frame saja apabila kita tampilkan masing-masing departemennya. Untuk menampilkan animasi, kita perlu klik format, lalu kita hidupkan dulu animasinya, lalu kita atur durasinya sudah sesuai 0,5 detik, tidak perlu lama-lama. Nah, sini kalau kita hilangkan, nah itu ada sedikit pergerakan. Apabila kita tampilkan, ada pergerakan lagi. Oke, lalu yang terakhir teknologi. Apabila hardware-nya memadai, maka tidak akan terlalu terjadi lag yang berarti. Cuma saya ada lag yang lumayan berat. Oke, selanjutnya untuk animasi visualisasi yang kedua, itu bisa juga menggunakan diagram yang lain, salah satunya diagram batang. Bagaimana caranya? Saya tampilkan sales dan profit untuk suatu region saja, region. Seperti ini. Oke. Lalu kita ingin filter departemennya, departemen sebagai berikut. Oke, lalu departemennya kita ingin. Nah, setelah departemennya kita sortir berdasarkan warnanya, apabila kita ingin tampilkan, kita nyalakan dulu departemennya, show filter. Kita ingin tampilkan itu tidak ada pergerakan animasi. Gimana caranya agar ada animasi? Dengan cara yang sama, kita hidupkan dulu animasinya. Sekarang kalau kita ingin hadirkan salah satu region atau hilangkan, maka akan ada pergerakannya. Ini sangat menarik dan membantu orang untuk melihat bahwa oh ini tidak membosankan seperti itu. Untuk animasi visualisasinya, nah ini untuk dashboard yang kami buat dari kelompok kami, dari slope chart sampai jump line yang pertama, lalu ada dari sparkline sampai Marimekko chart yang telah kami buat. Sekian dari kelompok kami, apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya.